Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Be Smart in English. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang personal pronoun. Apa itu personal pronoun? Personal pronoun adalah kata ganti orang. Nah, personal pronoun ini ada 5 macam ya. Ada 5. Yang pertama yaitu subjek pronoun, yang kedua objek pronoun, yang ketiga possessive adjective, yang keempat possessive pronoun, yang kelima reflexive pronoun. Nah, untuk pembahasan reflexive pronoun saya akan tampilkan di video tersendiri. Nah, yang pertama yaitu subject pronoun. Ini subject pronoun paling sering ya kita gunakan karena fungsinya sebagai pelaku atau subjek namanya juga ya di awal kalimat. Ini menjadi syarat terbentuknya sebuah kalimat. Kalau kalimat kan harus ada subjek ya, ada predikat, ada objek, ada keterangan, tapi yang paling utama ada subjek nih. Nah, I itu artinya saya, you itu kamu ya, we itu kami, they itu mereka, he itu dia laki-laki satu orang, she itu dia perempuan satu orang, it itu benda tapi cuma satu. Kalau bendanya lebih dari satu termasuknya ke they. Kalau orang lebih dari satu, misalkan nama Sita dan Rini, itu masuknya ke they. Tapi kalau Sita sama saya masuknya ke we. Nah, dalam penggunaannya subjek itu disimpan, coba nih, disimpan sebelum to be. Kayak he is handsome, dia tampan ya, disimpannya sebelum to be. Artinya dia, ada dalam Al-Quran laki-laki ya, tampan. Ini ada to be-nya. To be-nya tunggal karena orangnya juga tunggal. He itu kan dia laki-laki satu orang ya. Terus yang kedua disimpan sebelum modal. Contohnya, they can finish the work fast. Mereka bisa mengerjakan pekerjaan dengan cepat. Nah, ini they mereka disimpannya sebelum can atau modal ya. Nah, modal yang lainnya banyak ya. Can, may, should, might, could ya. Dan lain-lain. Nah, yang ketiga disimpan sebelum kata kerja. Contohnya gini, she eats meatball. Dia makan bakso. Nah, di sini sebagai subjek, letaknya sebagai pelaku yang melakukan aktivitas makan bakso. Ya. Jadi subjek itu fungsinya sebagai pelaku, disimpannya di awal kalimat. Nah, yang kedua objek pronoun. Apa itu objek pronoun? Objek pronoun adalah kata ganti orang sebagai objek ya. Jadi objek pronoun itu kata ganti orang yang dikenai pekerjaan ya. Contohnya ini nih penjelasannya. Objek pronoun itu disimpan sesudah kata kerja. Jadi kalau sesudah kata kerja harus menggunakan objek pronoun. Jadi nggak boleh menggunakan are you, we, they, she, he, it, tapi I berubah menjadi me, you tetap you, we berubah menjadi us, they berubah menjadi them, he berubah menjadi him, she berubah menjadi her, it tetap it ya. Jadi kalau sesudah kata kerja nggak boleh I give she, tapi I give her. Atau saya melihat mereka, nggak boleh I saw they, tapi I saw them. Nah, yang kedua objek pronoun itu disimpan setelah kata depan ya atau preposisi, yaitu with, for, by, from, to. Jadi sesudah kata depan ini ya harus objek pronoun, nggak boleh with I tapi with me, nggak boleh from he tapi from him, nggak boleh for you, for me, for I tapi harus for me, nggak boleh for she tapi for her ya. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Option A ya, penggunaan tadi objek pronoun sesudah kata kerja. I meet Danny. Nah, aku bertemu Dani. Dani di sini kan yang ditemui ya sama aku. Nah, disimpannya setelah kata kerja. Jadi nggak boleh I meet he, tapi I meet him. Yang kedua, children love mother and father. Anak-anak mencintai ayah dan ibu.
Nah, mother and father itu kan jamak, tidak termasuk saya, berarti dia adalah kata gantinya adalah they. Tapi karena disimpan setelah kata kerja love, they berubah menjadi them. Yang ketiga, Rita visit me and Denny. Rita mengunjungi aku dan Denny. Nah, visit ini kata kerja bentuk ke-1 ya, mengunjungi artinya me dan Denny itu adalah we, subjek pronounnya. Tapi karena disimpan setelah kata kerja, maka berubah menjadi us. Jadi us itu objek pronoun dari we. Nah, yang option B, objek pronoun disimpan sesudah kata kerja. Jadi kalau kata depan, I'm sorry, kata depan tuh kayak apa, with, for, ya, from, by gitu ya. Contohnya gini nih, Rina wants to live with Aditya. Rina ingin tinggal bersama atau dengan, ya, with itu preposisi, nggak boleh. Nah, Aditya itu kan he ya, satu orang laki-laki. Nah, nggak boleh with he, tapi with him. Yang kedua, the man buys flower for Ernie. Laki-laki itu membeli bunga untuk Ernie, ya, laki-laki dewasa nih. Nah, ada for, untuk artinya ya. Di sininya kalau misalkan Ernie diubah menjadi pronoun, nggak boleh for she, karena letaknya setelah for harus for her gitu. Jadi her itu objek pronoun dari she atau Ernie. Yang ketiga, I received a book from Ali and Widi. Aku menerima buku dari Ali dan Widi. Nah, Ali dan Widi itu dua-duanya orang lain ya, lebih dari satu pula. Jadi ini they. Nah, objek pronoun dari they adalah them. Jadi nggak boleh I received a book from they, tapi I received a book from them. Yang ketiga, possessive adjective. Apa itu possessive adjective? Possessive adjective adalah kepemilikan, tapi harus dicantumkan bendanya. Contohnya, buku aku, my book. Buku kamu, your book. Handphone kamu, your cell phone. Rumah mereka, their house. Rumah dia perempuan, her house ya. Nah, jadi possessive adjective itu untuk menyatakan kepemilikan, tapi harus disebutkan bendanya setelahnya. Nah, contoh penggunaannya begini. My husband is in the yard. Suamiku berada di halaman. My di sini merupakan possessive adjective dari I, ya. Yang kedua, his blue car is expensive. Mobil birunya mahal atau adalah mahal ya. Nah, his ini bentuk kepemilikan dari he, ya, dia laki-laki, satu orang. Nah, yang ketiga, its tail is long. Ekornya adalah panjang, tapi ini bukan untuk orang ya, bisa untuk binatang gitu. Pakainya its disebutin setelahnya, yaitu ekor bendanya ya, tail. Jadi nggak boleh its is long. It's apa dong? Harus ada kata bendanya setelahnya, yaitu its tail, his blue car, my husband gitu ya. Ini sering banget digunakan dalam keseharian ya, possessive adjective. Jadi harus diingat-ingat, bentuk kepemilikan dari I adalah my ya. Kepemilikan dari kamu adalah your. Kepemilikan dari we adalah our. Kepemilikan dari they adalah their. Kepemilikan dari dia laki-laki atau he adalah his ya. Terus kepemilikan dari si, dia perempuan, adalah her. Kepemilikan dari benda tapi tunggal adalah its. Berikutnya, possessive pronoun. Apa itu possessive pronoun? Possessive pronoun adalah bentuk kepemilikan juga ya, sama seperti possessive adjective, tapi possessive pronoun itu tidak disebutkan benda setelahnya. Jadi, nah, penggunaannya begini. Mine itu possessive pronoun dari I ya, yours itu bentuk kepemilikan possessive pronoun dari you, ours itu bentuk kepemilikan dari we, theirs itu bentuk possessive pronoun dari they, his itu
bentuk possessive pronoun dari he, kalau hers itu possessive pronoun dari she. Nah, kalau diartikan, mine itu milikku, yours itu milikmu, ours itu milik kami, theirs itu milik kami, milik mereka, maaf, his itu miliknya, hers itu miliknya tapi perempuan. Nah, digunakan bila ya, jadi mine, yours, ours, theirs, his, hers ini digunakan bila kata bendanya sudah dimengerti sebelumnya, jadi udah disebutin. Yang kedua, sesudah kata benda, jadi disimpannya sesudah kata benda. Terus yang ketiga di depan of atau dari ya. Nah, contoh penggunaannya begini supaya lebih jelas. Her towel is yellow. Anduknya kuning, tapi milikku merah. Jadi milikku di sini kita kenapa bilang milikku? Karena udah tahu nih kita ngomonginnya anduk ya. Jadi anduk punya dia mah kuning, tapi milik aku mah merah. Berarti kita udah tahu nih, udah mengetahui dari awal bahwa yang dibandingin atau yang dimaksud di sini adalah anduk, tapi milik aku warnanya merah. Jadi nggak usah disebutin lagi mine yet towel, karena mine di sini udah mewakili my towel, gitu ya. Yang kedua, this beautiful flower is hers. Bunga cantik ini adalah miliknya. Nah, kita di awal nih udah diketahui ya, flower ya, ngomongin bunga yang cantik. Jadi bukan my flower tapi hers. Hers di sini mewakili bunga. Artinya bukan bunganya tapi miliknya. Karena udah disebutin di awal flower, nggak usah disebutin lagi di sini setelah hers. Karena kita udah tahu disebut di awal ya. Jadi bunga cantik ini adalah miliknya, dalam kurung dia perempuan satu orang. Yang ketiga, he is a friend of ours. Dia adalah seorang teman dari, ours itu possessive pronoun dari we ya. Kepemilikannya adalah our, tapi kalau milik kami bukan our tapi ours. Jadi ours di sini sudah mewakili friend. Jadi kalau teman saya my friend, tapi teman milik kami a friend of ours. Gitu. Ya. Nah, untuk lebih memahami penggunaan pronoun ini, lebih baik kita menghafalkan ya bentuk personal pronoun ini. Jadi I berubah menjadi me, pemilikannya my, kata ganti kepemilikan tanpa bendanya mine. Jadi kalau kita bisa menghafal ini semua itu lebih baik. Oke. Nah, oke, sekian dari saya. Semoga mudah dipahami ya dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa sharing untuk perbaikan konten saya ini ke depannya. Oke, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terus nyalain juga tombol lonceng kamu supaya kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. See you later.